wabarakatuh. Good morning all of my beloved students. How are you today? I hope you always healthy in every situation. Okay, before we continue our lesson, it's better if we are pray first. Okay, let's pray together. Amin. Okay, well, I want to ask to you, have you ever thought about the plants as a living things to do their activity of their life? Maksud Miss Ade, pernah tidak anak Miss itu berpikiran bagaimana sih tumbuhan itu melakukan aktivitasnya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan air ataupun minum? Yang kita ketahui, makhluk hidup itu membutuhkan air. Kita manusia membutuhkan air, tumbuhan juga. Nah, we are a human, kita manusia bisa bergerak untuk mencari apa yang kita butuhkan. Sementara tumbuhan, they cannot moving. So, how can they get it? Is it right? Jadi tumbuhan itu tidak bisa bergerak. Jadi bagaimana tumbuhan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan? Nah, pernah tidak anak Miss berpikiran seperti itu? That's why, today, we looking for the answer. Nah, anak Miss, today, we are going to study about our topic in up. It's about body's part of plants and their function. And then how about our purpose of our lesson? In down, it's about memahami bagian-bagian dari tubuh tumbuhan tersebut beserta fungsinya. So, anak Miss, please pay attention to the next video. It's about explanation body part of plants and the function. Stay tuned and check this out. Oke anak Miss, langsung saja kita masuk pada materi hari ini. It's about body parts of plants and the function. Okay, Miss Ade have a picture here. This is a picture of a tree. From this picture, we can see the parts of body plants. And then, do you know what that part is? Let's study together about it. We start from down. There is a roots in down atau akar. And next part is stem, batang, daun. And what's this? It's a flower. And then this one, this is a fruit. And the last one is biji. This is all about parts of body plants. And then how about their function each other? We will be study about it. The first part of that we will be study about it is about roots. Okay. Once again, Miss Ade have a picture here. Jadi anak Miss coba perhatikan. There is a roots under the soil. And then what the function of the roots? Jadi ada akar di bawah tanah. Apa fungsinya? The first one is menyerap air dan unsur hara. Air dan unsur hara yang ada di dalam tanah akan diserap oleh akar untuk diangkut ke bagian tubuh tumbuhan yang membutuhkan. Sama seperti halnya kita manusia membutuhkan air, tumbuhan juga. Dan ini dengan bantuan adanya akar. Yang kedua, menunjang atau menyokong berdirinya tumbuhan. Dengan adanya akar, tumbuhan akan bisa berdiri dengan lebih kokoh karena ada dasar di bawah tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya seperti pada umbi akar. Ini untuk beberapa jenis tumbuhan seperti ketela atau singkong. Jadi ada cadangan makanan yang disimpan di dalam akar. Nah, itulah dalam bentuk ubi yang kita makan. The last one, sebagai alat pernafasan. Nah, ini contohnya adalah pada akar nafas. Ini seperti yang ada pada tumbuhan bakau atau mangrove. Selanjutnya, batang. How about the function of a stem? The first, sebagai tempatan spore atau pengangkutan air dan zat makanan dari tanah ke daun dan sebaliknya.
air yang tadi sudah diangkut atau diserap oleh akar in the function before, itu akan dilanjutkan oleh batang untuk diedarkan ke bagian tubuh tumbuhan lainnya. Second, same with the roots function, batang juga berfungsi untuk menunjang atau menyokong berdirinya tumbuhan, dan juga tempat melekatnya bunga, buah, daun, dan tunas. The third, untuk beberapa tumbuhan khusus, itu batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman tebu. Dan for special plants seperti kaktus, juga berfungsi untuk tempat fotosintesis. Jadi fotosintesisnya terjadi pada batang. The last one, tempat pertukaran gas atau pada area yang disebut dengan lenticel. Daun. What the meaning of this picture? Okay, there are a sun and a leaf here. And then, how the relation with the function of leaf? So, the first one is tempat terjadinya proses pembuatan makanan atau yang disebut dengan fotosintesis. Di sini, pada daun, itu dia memanfaatkan cahaya matahari untuk melakukan proses pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat pertukaran gas. Gasnya itu berupa oksigen ataupun karbon dioksida. Nah, tempat pertukarannya ini namanya adalah stomata dan itu terletak pada daun. Yang ketiga, pada saat cuaca atau suhu itu panas, maka ada uap air yang akan menguap dari daun. Oleh karena itu, pada daun berfungsi untuk tempat terjadinya pengeluaran uap air, atau yang sering kita sebut dengan transpirasi. Next, flower. The first one, function of flower is alat perkembangbiakan. Di sini ada putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. For the position, Anak Miss bisa lihat langsung pada gambar. Untuk penjelasan lebih detail mengenai perkembangbiakan dengan menggunakan alat putik ataupun benang sari pada bunga akan kita pelajari pada materi berikutnya. Next, jadi ada serangga, dan ini salah satu fungsi dari bunga. Satunya lagi adalah menarik perhatian serangga. Jadi dengan adanya mahkota bunga yang berwarna-warni, itu bisa menarik perhatian serangga, dan ini akan menguntungkan bagi bunga dalam proses penyerbukan. Oke, next, buah dan biji. Oke. Miss Ade ada gambar buah apel. Ini sebagai contoh salah satu buahnya. Nah, what the function of the fruit? Jadi di sini, apakah fungsi dari buah, khususnya dari daging dan kulit buah? Nah, itu adalah untuk melindungi biji yang ada di dalam buah tersebut. Lalu, untuk apa gunanya biji? Biji berguna sebagai bakal atau calon tumbuhan baru. Nah, jadi Anak Miss, kalau Anak Miss pernah makan buah dan bijinya Anak Miss buang atau Anak Miss tanam pada media tanam berupa tanah, maka lama-kelamaan biji tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itulah istilahnya sebagai bakal atau calon tumbuhan baru. Anak Miss, baru saja Anak Miss sudah melihat penjelasan mengenai materi kita hari ini. Nah, for now, how far you are already understand about our material today, Miss Ade will be give you a challenge. This challenge is like a games. Jadi Miss Ade beri nama games ini itu adalah Guess the Picture game. Okay, are you ready? Enjoy it.
1, 2, 3, come on! Oke anak Miss, for first question, Miss Ade akan bantu anak Miss dulu. Jadi begini, jadi tugas anak Miss adalah menebak apakah salah satu fungsi dari bagian tubuh tumbuhan yang ditunjukkan oleh gambar berdasarkan dengan clue yang sudah Miss siapkan atau berdasarkan pada gambar instruksi yang Miss Ade siapkan. Ada banyak fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan yang sudah kita pelajari. Nah, dalam games ini anak Miss cukup memilih satu saja fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut, tetapi yang relevan atau yang sesuai dengan gambar instruksi yang Miss Ade berikan. Oke, anak Miss? Jadi misalkan kalau ini ada akar, kira-kira apakah fungsi akar yang ada kaitannya dengan penggunaan pipet? Anak Miss tahu fungsi pipet untuk apa? Nah, kira-kira apa keterkaitannya dengan akar? Yang bisa menentukan fungsi dari akar tersebut. Anak Miss tinggal memilih jawaban A, B, C, D dan langsung menuliskan jawaban anak Miss pada kolom jawaban. Next picture, and this is the last. Okay, finish for today. Congratulations because you already finishing your games. Later I will be checking the answer of you, and then that's all about our material today. So let's closing our lesson by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Thank you for your attention all, and then see you on the next video of our materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.